Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Hasanah Dwi Syafila dari Hubungan Internasional Universitas Fajar dengan nomor induk mahasiswa 20 10 52 10 05. OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries merupakan sebuah organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia. Organisasi OPEC dibentuk pada saat konferensi Baghdad yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 14 September tahun 1960. Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, serta Venezuela merupakan founding fathers dari OPEC. Selain dari 5 member founding fathers OPEC, Qatar merupakan negara pertama yang turut serta bergabung dalam OPEC pada tahun 1961, lalu mengakhiri keanggotaannya pada 1 Januari 2019. Disusul oleh Indonesia yang bergabung pada tahun 1962 dan menangguhkan keanggotaannya pada tahun 2009, kemudian bergabung kembali pada Januari 2016 dan kembali menangguhkan keanggotaannya pada November 2016. Disusul oleh Libya yang bergabung dengan OPEC pada tahun 1962, lalu setahun setelahnya disusul oleh Uni Emirat Arab pada tahun 1967, dan kemudian Aljazair juga ikut bergabung pada tahun 1969, dan disusul oleh Nigeria yang bergabung satu tahun setelahnya pada tahun 1971. Pada tahun 1973, Ekuador turut serta bergabung menjadi negara anggota OPEC, lalu menangguhkan keanggotaannya pada tahun 1992, kemudian bergabung kembali pada Oktober 2007 dan kembali menangguhkan keanggotaannya pada 1 Januari 2020. Disusul oleh Gabon yang bergabung pada tahun 1975, lalu menangguhkan keanggotaannya pada tahun 1995 dan kembali bergabung menjadi negara anggota OPEC pada Juli 2016. Angola turut serta menjadi negara anggota OPEC pada tahun 2007, lalu 10 tahun setelahnya disusul oleh Guinea Khatulistiwa yang bergabung pada tahun 2017, dan terakhir Kongo juga turut serta bergabung menjadi negara anggota OPEC pada tahun 2018. Pada 5 tahun awal keberadaannya, OPEC berkantor pusat di Jenewa, Swiss, lalu dipindahkan ke Wina, Austria sejak tanggal 11 September 1965 hingga saat ini. Misi OPEC ialah untuk mengkoordinasikan serta menyatukan kebijakan perminyakan negara-negara anggotanya dan juga memastikan stabilisasi pasar minyak untuk mengamankan pasokan minyak yang efisien, ekonomis, serta teratur kepada konsumen. Selain itu, OPEC juga menjamin pendapatan yang tetap bagi produsen dan pengembalian modal yang adil bagi mereka yang berinvestasi di industri minyak bumi. Di era ini, OPEC menjadi terkenal secara internasional karena negara-negara anggota OPEC mulai mengambil alih industri perminyakan domestik masing-masing serta mulai memainkan peran yang lebih besar di pasar minyak dunia. OPEC juga memperluas mandatnya dengan KTT pertama kepala negara serta pemerintahan di Aljazair pada tahun 1975 yang membahas penderitaan negara-negara miskin dan menyerukan era baru kerjasama dalam hubungan internasional demi kepentingan pembangunan serta stabilitas ekonomi dunia. Pada era ini, permintaan energi merosot serta permintaan minyak ikut turun di awal tahun 1980-an, yang berpuncak pada kehancuran pasar pada tahun 1986 sebagai tanggapan atas kelebihan minyak serta pergeseran konsumen dari hidrokarbon. Pangsa OPEC dari pasar minyak yang lebih kecil turun drastis dan total pendapatan minyak turun, yang menyebabkan kestabilan ekonomi di banyak negara anggotanya juga ikut merosot. Pada era ini, OPEC melanjutkan upayanya untuk membantu memperkuat dan menstabilkan pasar minyak global di tahun-tahun awal dekade ini. Kombinasi antara kekuatan pasar, spekulasi, serta faktor lain mengubah situasi pada tahun 2004 yang mendorong volatilitas di pasar minyak mentah dapat dipasok dengan baik. Volatilitas pasar terus meningkat dengan cara yang belum pernah terjadi seperti yang terjadi pada awal tahun 2008 saat sebelum runtuhnya sektor keuangan global yang menyebabkan resesi ekonomi. OPEC terus menonjolkan diri dalam mendukung sektor minyak yang mengambil peran sebagai bagian dari upaya global untuk mengatasi krisis ekonomi. Pada dekade ini, OPEC terus mencari stabilitas di pasar serta berupaya lebih meningkatkan dialog dan kerjasamanya dengan para produsen, konsumen, organisasi internasional, lembaga, serta pemangku kepentingan industri lainnya. Dekade ini menjadi bukti akan banyaknya pemahaman serta apresiasi atas peran yang telah dimainkan oleh OPEC dalam membantu menstabilkan pasar minyak global demi kepentingan produsen dan konsumen. Selain merugikan bagi sektor ekonomi dunia, pandemi tentunya berakibat pada permintaan pasar minyak yang ikut terjun bebas. Hal ini mendorong OPEC dan para mitranya untuk mengintensifkan upaya kolaboratif mereka sebagai upaya memulihkan stabilitas pasar seperti sedia kala.
Upaya ini diakui oleh banyak negara serta organisasi, termasuk diantaranya yaitu Menteri Energi G20, Argentina, Brazil, Kanada, Kolombia, Norwegia, Organisasi Produsen Minyak Afrika, Badan Energi Internasional, Forum Energi Internasional, serta produsen independen lainnya. Sekian penjelasan secara singkat saya mengenai OPEC, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.